Selamat datang di kanal HRSBK, tempat kita merenungi sisi manusiawi di balik hiruk-pikuk profesional. Hari itu Jakarta terasa sesak. Kemacetan di mana-mana, langit kelabu, dan suara klakson saling bersahutan seperti biasanya. Namun, di balik jendela kaca besar di lantai 15 sebuah gedung perkantoran mewah, seorang wanita duduk termenung. Namanya Saras, 34 tahun, berpenampilan elegan dan selalu tampak terjaga. Ia dikenal sebagai Nyonya Idaman, istri Bima Sanjaya, pengusaha sukses di sektor properti dan teknologi. Namun di balik kemewahan itu, Saras hanyalah seorang istri yang kesepian. Rumahnya luas tapi hampa. Bima sering bepergian, sibuk mengejar proyek, target, dan investor. Percakapan mereka akhir-akhir ini hanya soal jadwal dan janji yang tak pernah terpenuhi. Hingga suatu nama muncul menjadi secercah cahaya di hari-hari sepi Saras, Raihan. Saat itu, Raihan mengetuk pintu kantor Bima seperti kebiasaannya. Ia selalu tepat waktu, rapi, sopan, dan tahu batasan. Usianya 28 tahun, baru bekerja sebagai asisten pribadi Bima, tapi sudah sangat dipercaya. Raihan, tolong antar dokumen ini ke rumah ya, saya nggak bisa pulang untuk makan siang. Sampaikan ke Saras, saya minta maaf ada rapat mendadak, kata Bima. Raihan mengangguk singkat. Siap, Pak. Bima tak menoleh lagi, fokus kembali ke layar laptop dan tumpukan kertas seperti biasanya. Saras membuka pintu rumah dengan wajah bingung. Loh, Raihan, Bima kemana? Raihan menunduk hormat. Maaf Bu Saras, Pak Bima ada rapat mendadak. Saya diminta mengantarkan ini dan menyampaikan permintaan maaf beliau. Saras terdiam sejenak melihatnya. Wajahnya datar, tapi matanya menyiratkan kesedihan. Ia menerima dokumen dari tangan Raihan, lalu tersenyum tipis. Oh, ya sudahlah. Terima kasih. Mau mampir sebentar? Minum dulu. Rasanya nggak enak kalau kamu langsung pulang. Raihan ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Boleh, Bu. Mereka duduk di teras belakang menghadap taman kecil. Lelah kerja untuk suami saya? Tanya Saras tiba-tiba sambil menuang teh. Raihan tersenyum kecil. Cukup melelahkan, Bu. Tapi saya banyak belajar. Jangan terlalu patuh ya. Bima kadang lupa bahwa manusia punya keterbatasan, ujar Saras. Raihan hanya tersenyum. Percakapan mereka ringan, tapi entah kenapa ada sesuatu yang hangat di dalamnya. Raihan mulai melihat Saras bukan hanya sebagai istri bosnya, ada sisi rapuh yang selama ini tersembunyi. Dan Saras, ia merasa didengar. Sudah lama sekali tak ada yang benar-benar mendengarkannya. Saat pintu tertutup, Saras masih berdiri diam. Di balik senyumnya tadi, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Tak seharusnya, tapi nyata. Sebuah percikan rasa yang seharusnya tidak ada. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi pikiran mereka tidak. Sejak sore di teras rumah itu, Raihan sering memikirkan Saras. Dan Saras juga merasakan hal yang sama. Suatu siang, saat Raihan sedang menunggu Bima di mobil, ponselnya bergetar. Saras, Raihan, kamu lagi di mana? Kalau bisa mampir ke rumah sebentar, ya. Saya ada titipan untuk Pak Bima. Tapi santai aja, tunggu sampai waktunya pas. Sore harinya, Raihan mampir ke rumah seperti diminta. Saras sudah menunggu di ruang tengah, duduk santai dengan pakaian rumahan. Ini titipan buat Mas Bima, katanya sambil menyerahkan map. Baik Bu, akan saya sampaikan. Kamu selalu sopan ya, bahkan kalau lagi enggak ada bos kamu, ujar Saras. Iya, saya dibayar untuk itu. Tapi kamu juga tulus, hening sebentar. Maaf ya, saya jadi sering nyuruh kamu datang ke rumah, kadang cuman buat hal sepele. Enggak apa-apa, Bu. Justru saya senang bisa bantu. Ucapan itu keluar terlalu jujur. Mata mereka bertemu sesaat, dan dalam sesaat itu ada sesuatu yang mereka rasakan, dan sama-sama pura-pura tidak terjadi. Kamu tahu nggak, Raihan? Kadang saya iri sama orang biasa. Mereka bisa ngobrol, tertawa, hidup tanpa harus berpura-pura. Raihan menatapnya. Bu Saras hidup di rumah yang besar dengan semua kemewahan,
Tapi saya rasa yang ibu butuhkan bukan itu semua, ya. Saya cuma pengen jadi orang biasa kadang. Saat Raihan berpamitan, mereka berhenti sejenak di depan pintu. "Terima kasih sudah datang ya," ujar Saras, suaranya sedikit berat. Raihan menatap wajahnya. "Kalau butuh teman bicara, saya enggak keberatan, Bu." Saat mobil Raihan melaju, ia merasa berada di tepi sesuatu yang tak boleh ia dekati. Tapi rasanya terlalu hangat untuk dijauhi. Hari-hari berikutnya berjalan seperti di atas tali tipis. Setiap kali Raihan datang, tatapan mereka semakin lama. Setiap percakapan makin dalam, makin personal. Sore itu hujan deras mengguyur Jakarta. Bima sedang dalam perjalanan keluar kota. Saras sendirian dan listrik padam sejenak. Raihan datang terlambat, basah kuyup. "Masuk dulu, kamu pasti kedinginan," kata Saras. Di bawah cahaya lilin yang redup, mereka duduk berseberangan. "Ibu nggak merasa ini salah?" tanya Raihan ragu-ragu. Saras menunduk lama. "Justru karena saya sadar ini salah, saya berusaha nggak terlalu menikmatinya. Tapi hati saya tetap merasa nyaman kalau kamu ada di dekat saya." Pelan-pelan Saras duduk di samping Raihan. Cukup satu genggaman tangan, dan dalam genggaman itu semua kata yang tak pernah diucap seakan berpindah. Keesokan harinya, suasana di kantor berubah. Staf mulai berbisik. Sekretaris senior, Bu Maya, sempat melirik tajam. Di dalam lift yang kosong, mereka berdiri bersebelahan. "Kalau kita terus begini, akan ada yang terluka," bisik Raihan. "Sudah terluka Raihan, dari dulu, aku cuma mulai jujur sekarang," jawab Saras. Bima mulai terlihat pendiam, matanya tajam. Instingnya berkata lain. "Raihan," kata Bima saat mereka duduk berdua di ruang kerja. "Kamu sering mampir ke rumah ya akhir-akhir ini?" "Iya Pak, biasanya untuk antar dokumen atau barang-barang penting." Bima mengangguk. "Kamu tahu kan Saras itu istri saya?" "Tentu Pak." Hening menggantung lama. Siang itu, Bima mengajak Raihan makan siang. "Kalau kamu jadi suami Raihan, kamu akan meninggalkan istrimu sendirian di rumah selama berminggu-minggu." "Tergantung hubungan mereka, Pak." Bima tertawa pendek. Jawaban diplomatis, tapi bagus, kamu memang pintar menempatkan diri. Sore harinya di basement kantor, Bu Maya menghentikan Raihan. "Mas Raihan, kalau boleh kasih saran, main hati sama istri bos itu bukan keputusan bijak. Kamu orang pintar, jangan jatuh karena hal sebodoh itu." Raihan terpaku. Malam itu, ia duduk di apartemennya. Ia tahu ini bukan sekadar hubungan rahasia. Ini soal pilihan hidup. Setelah 3 hari, Raihan tak membalas pesan. Saras nekat datang ke kantor. Di pantry, mereka bertemu. "Kamu nggak balas pesanku. Aku pikir kamu kenapa-napa." Raihan menarik napas. "Aku cuma butuh waktu. Kita butuh waktu, Saras. Jangan bilang kita kalau kamu berniat pergi sendirian. Aku sayang kamu, tapi aku nggak mau kamu kehilangan semua karena aku. Yang aku takut justru kehilangan kamu. Karena hidupku udah lama hampa sebelum kamu datang." Sore itu, Saras menemukan amplop putih di meja kerjanya. Tulisan tangan Bima. "Aku tahu dan aku akan menunggu kamu, bicara jujur." Sementara itu, Raihan sedang mengetik surat pengunduran diri. "Saya sangat menghormati Bapak Bima Sanjaya sebagai atasan dan mentor. Tapi dengan ini saya mohon izin untuk mengundurkan diri demi menjaga profesionalitas dan batasan yang sudah mulai saya langgar." Ponselnya berdering. "Bima, kita ketemu besok pagi di tempat biasa. Jangan telat." Pagi itu, di kedai kopi, Bima menatapnya lurus. "Aku mau kamu jujur Raihan. Hubungan kamu dengan Saras sejauh apa?" "Saya tidak akan membela diri, Pak. Yang terjadi di luar kendali saya, tapi bukan sesuatu yang saya banggakan." "Kamu tahu, aku percaya sama kamu. Tapi kamu gagal jaga hal yang paling penting, rumah tangga saya." "Saya tahu, Pak, dan saya minta maaf." "Kamu bisa mundur pelan-pelan. Aku bisa terima itu. Aku nggak akan rusak karirmu. Tapi kamu akan hilang dari hidup kami hari ini juga." "Dan Saras?" Bima tersenyum pahit. "Saras urusanku. Kamu nggak usah pikirin." "Saya akan mundur, tapi bukan karena takut,
tapi karena saya masih punya hormat. Bima berdiri. Bagus, kita selesai. Sore harinya, Saras menerima pesan Raihan. Aku sudah bertemu Bima. Aku akan pergi hari ini. Malam itu, Saras menangis dalam diam. Di tangannya, surat pengunduran diri Raihan. Di akhir surat itu hanya ada satu kalimat, maaf, tapi aku memilih pergi sebelum kita benar-benar menghancurkan semuanya. 1 bulan kemudian, Saras duduk di sebuah kafe kecil. Di tangannya, kartu pos dari Raihan. Semoga kamu bahagia dengan atau tanpaku. Aku nggak pernah menyesal mencintaimu. Raihan kini tinggal di Yogyakarta. Ia tak pernah lagi membuka topik soal Jakarta. Tapi setiap kali hujan turun, ia memandangi jendela. Dalam diam, Saras menjalani hidup yang berbeda. Ia akhirnya berbicara jujur pada Bima. Mereka sepakat berpisah secara baik-baik. Tidak ada drama, hanya saling pamit dari ikatan yang sudah terlalu lama dipeluk. Kini Saras sering menulis, membuka ruang kecil di rumah untuk membaca dan mencatat hidupnya yang baru. Untuk pendengar setia kanal HRSBK, kisah Saras dan Raihan adalah cermin betapa tipisnya batas antara profesionalisme dan naluri manusia. Prioritaskan komunikasi dalam hubungan personal. Jangan biarkan kesibukan, target, dan ambisi profesional menciptakan kesunyian berisik dalam rumah tangga Anda. Keterikatan emosional, seperti yang dicari Saras, adalah kebutuhan dasar. Dan jika tidak didapatkan di rumah, ia akan mencari jalan keluar. Seringkali di tempat yang salah. Jaga batasan profesional. The golden rule of HR. Ingatlah selalu, di tempat kerja, hubungan didasari oleh hierarki dan kontrak, bukan perasaan. Melanggar batasan etika, terutama melibatkan atasan pasangan atasan, seperti yang dilakukan Raihan, selalu memiliki konsekuensi yang berat dan meluas, bukan hanya untuk karir, tetapi juga reputasi dan integritas personal. Keberanian untuk jujur. Akhirnya, baik Saras, Bima maupun Raihan harus dihadapkan pada satu hal yang sama, kejujuran. Kejujuran paling jujur seringkali adalah perpisahan yang damai demi kebahagiaan sejati. Kadang, cinta yang paling jujur adalah yang berani pergi sebelum menjadi racun. Semoga kita semua bisa menemukan keseimbangan antara ambisi kerja dan kedamaian hati. Sampai jumpa di kisah berikutnya.